Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dwi Cahya Jan Prasiwi, dimana pada video ini kita akan membahas mengenai program linear part 2 nya. Nah, pada sebelumnya kita kan sudah mempelajari bagaimana cara menentukan daerah himpunan penyelesaian dari suatu pertidaksamaan linear dua variabel. Pada video ini kita akan mempelajari mengenai menentukan nilai optimum dari suatu persamaan linear dua variabel. Mari kita simak materinya. Pada video ini kita akan mempelajari cara menentukan nilai optimum suatu fungsi objektif. Nah, kita sekarang sudah masuk ke materi program linear ya, bagaimana cara menentukan nilai optimum suatu fungsi objektifnya. Sekarang ini ada soal. Di soal sini kita disuruh menentukan nilai minimum. Jadi nilai optimum itu nanti akan terbagi dua, nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, pada soal dia meminta nilai minimum dari fungsi objektif fx tambah 3y pada daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan 2x ditambah 3y lebih dari atau sama dengan 9, x tambah y lebih dari sama dengan 4, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita harus perhatikan dulu. Untuk menentukan langkah-langkah nilai optimum suatu fungsi objektif, yang pertama caranya adalah kita tentukan dulu daerah himpunan penyelesaiannya, atau kita harus menentukan dulu daerah DHP-nya. Setelah kita tentukan daerah DHP, kita dapat menentukan koordinat titik pojok dari DHP-nya. Setelah kita peroleh titik-titik pojoknya, kita akan substitusikan titik pojok itu ke dalam fungsi tujuan. Nah, kemudian jika yang ditanya nilai maksimum, kita akan mengambil nilai terbesar dari fungsi tujuan tadi. Jika yang ditanya nilai minimum, berarti kita akan mengambil nilai yang terkecil. Sekarang kita kembali ke soal. Nah, di soal dia menentukan DHP dari sistem pertidaksamaan. Jadi, yang pertama tadi langkahnya kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian, terlebih dahulu kita harus menggambar grafik atau menggambar daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, untuk menggambar daerah himpunan penyelesaian, kita butuh titik potong sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama kita akan mencari titik potong sumbu X dan sumbu Y dari pertidaksamaan 2X ditambah 3Y lebih dari sama dengan 9, atau kita dapat tulis terlebih dahulu ke dalam bentuk persamaan 2X ditambah 3Y sama dengan 9. Kemudian kita tentukan titik potong dari 2X tambah 3Y sama dengan 9. Sama seperti pada video sebelumnya, untuk menentukan titik potong kita harus menentukan terlebih dahulu jika x-nya 0, y-nya berapa, dan jika y-nya 0, x-nya berapa. Nah, di sini jika x-nya 0, y-nya 3. Gimana peroleh dari 3? Kalau x-nya 0, berarti kita anggap ini enggak ada. Yang kita anggap enggak ada. Nah, berarti yang tinggal persamaannya 3y sama dengan 9. Maka Y sama dengan 9/3. Kita dapat Y nya sama dengan 3. Nah, 3 itu yang kita tuliskan ke sini. Selanjutnya kita anggap Y nya 0, nilai Y nya sama dengan 0, maka ini kita anggap nggak ada. Nah, 3 kali 0 itu 0, maka tinggal 2X sama dengan 9, maka X nya sama dengan 9/2. Kita tuliskan di sini. Selanjutnya kita gambarkan grafiknya. Di saat kita menggambarkan grafik ini, di sini kan titiknya 0,3 dan 9/2,0. Nah, sini kan titiknya 0,3 nih.
Nah, titik 0,3 itu kita gambarkan di sumbu X 0,3, 0 X nya 3 Y nya, kemudian 9/2,4, 9/2 ini sekitar 4,5, jadi kita gambar di sini 4,5, sini 3. Nah, jadi kita gambar, kita tarik garis lurus, kemudian kita akan mencari titik potong sumbu X dan sumbu Y untuk persamaan X tambah Y, untuk pertidaksamaan X tambah Y lebih dari sama dengan 4. Nah, terlebih dahulu kita akan menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y nya. Nah, di saat titik potong sumbu X, maka di sini Y nya 0. Kalau Y 0 berarti nilai X nya 4 karena X nya sama dengan 4. Kemudian jika nilai X nya 0 berarti X ini kita anggap tidak ada, maka nilai Y nya sama dengan 4. Nah, 4 ini karena dia katanya 4,0, berarti di sini titiknya dan 0,4 di sini titiknya. Jadi titik-titik ini akan kita hubungkan dengan satu garis. Kita peroleh gambar seperti ini. Nah, yang mana DHP-nya? DHP-nya kalau tadi katanya lebih dari 2X tambah 3Y lebih dari sama dengan 9, maka DHP-nya ke sebelah atas ini. Nah, kemudian X tambah Y lebih dari sama dengan 9, maka daerahnya yang di sini, karena dia sebelah kanan. Berdasarkan video kemarin dah kita bahas juga, kalau A nya lebih dari 0, kemudian tanda pertidaksamaannya itu tanda lebih dari sama dengan, maka daerah himpunan penyelesaiannya adalah sebelah kanan dari garis. Kemudian kita peroleh yang 2 kali arsiran itu yang ini. Jadi inilah DHP-nya. Setelah kita peroleh DHP seperti ini, nah DHP ini kita akan cari dulu titik-titik pojoknya. Yang mana titik-titik pojok? Titik pojok itu sama seperti yang namanya pojok, berarti yang ada di sudut-sudut dari daerah himpunan penyelesaian. Kalau daerah himpunan penyelesaiannya seperti ini, maka pojoknya itu adalah ini, dan ini. Karena itu pojok-pojoknya. Kenapa ini bukan? Karena ini kan gambar, batas gambarnya. Maksudnya nih semua daerah di sebelah sini adalah daerah himpunan penyelesaiannya, terus sampai ke atas. Nah, di sini kan kita udah tahu nih, kalau yang titik pertama ini titik 0,4, titik yang di sini titik 9/2,0 tadi. Kemudian berapa titik pertemuan dua garis ini? Nah, untuk mencari titik pertemuan dua garis ini kita gunakan eliminasi. Jadi kita akan mengeliminasi kedua persamaan yang kita punya. Jadi titik potong dua garis 2X tambah 3Y sama dengan 9 dan 2X dan X tambah Y sama dengan 4. Jadi dua garis ini berpotongan, kita akan mencari titik potong dua garis ini. Nah, titik potongnya itu dengan cara eliminasi. 2X tambah 3Y sama dengan 9, X tambah Y sama dengan 4. Nah, ini kan berarti belum ada yang bisa kita kerjakan nih, maka kita harus samakan dulu koefisien di depan variabelnya. Nah, di sini kan koefisiennya 2, di sini koefisiennya 1. Biar sama, maka kita kali yang atas, kita kali dengan 1, yang bawah kita kali dengan 2, sehingga kita akan peroleh 2X tambah 3Y sama dengan 9. Jadi 2X kali 1 2X, 3Y kali 1 3Y, 9 dikali 1 9. Kemudian X dikali dengan 2, kita peroleh 2X, Y kita kali dengan 2 dapat 2Y, 4 dikali 2 8. Nah, setelah seperti ini kan X nya sudah sama-sama ada nih, sudah sama nilai koefisiennya, maka ini dapat kita coret. Setelah kita coret, kenapa kita coret? Karena 2X dikurang 2X nilainya 0. Jadi 3Y dikurang 2Y akan sisa Y, 9 dikurang 8 sisa 1, maka kita peroleh Y nya sama dengan 1. Setelah ini, setelah dapat nilai Y sama dengan 1, maka nilai Y sama dengan 1 ini akan kita substitusikan ke dalam salah satu persamaan. Jadi kita bisa pilih mau ke dalam 2X tambah 3Y sama dengan 9 atau ke dalam X tambah Y sama dengan 4. Kalau di sini saya akan pilih X tambah Y sama dengan 4 karena angkanya lebih sederhana.
Kemudian kita ganti nilai Y ini dengan 1 ini tadi. Jadi X tambah 1 sama dengan 4, maka kita akan peroleh X nya akan sama dengan 4 dikurang 1. Jadi ini 4 kurang 1, 1 ini berpindah ke sebelah kanan dari tanda sama dengannya, maka kita akan peroleh nilai X sama dengan 3, maka titik potong di sini adalah 3,1. Setelah itu titik-titik ini tadi, titik-titik pojok tadi yang telah kita peroleh akan kita masukkan ke dalam fungsi tujuan. Ini fungsi tujuannya adalah 4x ditambah 3y. Maka kita akan tuliskan dulu titik tujuan pertama itu, titik pojok pertama itu adalah 0,4 tadi yang di sini. Kemudian titik yang kedua itu ada 3,1, titik potong 2 garis tadi. Kemudian titik potong yang ketiga ada 9/2,0 yang di sini tadi. Nah, kemudian nilai-nilai X, Y ini akan kita masukkan ke dalam fungsi tujuan ini. Jadi 4 dikali 0, X nya 0 nih, 4 dikali 0 ditambah 3 dikali 4, ini tangpatnya sama dengan 4 kali 0 itu 0, 3 dikali 4 itu 12, jadi 0 ditambah 12 itu 12. Kemudian 4 dikali 3 ditambah 3 dikali 1, jadi 3 ini pengganti nilai X nya ini diganti 3 dari sini, dari titik pojok yang kedua. Kemudian 3 dikali 1, 4 dikali 3 12, 3 dikali 1 3, maka diperoleh hasilnya 15. Kemudian 9/2,0, maka setelah kita substitusikan kita peroleh 4 dikali 9/2 ditambah 3 dikali 0 sama dengan 18 ditambah 0 sama dengan 18. Jadi yang tadi pertanyaannya kan dia meminta tentukan nilai minimum dari sistem pertidaksamaan yang sudah disebutkan tadi. Maka kalau dari ketiga ini setelah kita perhatikan, karena dia minta nilai minimum adalah nilai yang paling kecil, maka ini adalah nilai minimumnya. Untuk soal selanjutnya, di sini ada soal cerita mengenai materi program linear, di mana soal ceritanya seorang pedagang sepeda hanya memiliki modal sebesar 22.400.000 untuk membeli dua jenis sepeda, sepeda jenis A dan sepeda jenis B. Sepeda jenis A dibeli seharga 1.120.000 per unit dan untuk jenis B 840.000 per unit. Kir sepeda yang ia miliki hanya mampu menampung sebanyak 25 unit sepeda. Jika pedagang tersebut mengharapkan keuntungan sebesar 150.000 per unit untuk sepeda jenis A dan 120.000 per unit dari jenis B, tentukan keuntungan maksimum yang dapat diperoleh pedagang tersebut. Untuk soal cerita seperti ini kita dapat menyelesaikannya dengan cara yang sama seperti sebelumnya, tapi terlebih dahulu kita harus menentukan model matematika dari soal cerita seperti ini. Jadi kalau soal cerita kita yang pertama lakukan adalah menentukan model matematikanya, kemudian baru kita tentukan daerah himpunan penyelesaian, baru kita gambarkan, kemudian baru kita masukkan terakhir ke dalam fungsi tujuannya. Jadi untuk membuat model matematikanya, jadi disebutkan seorang pedagang memiliki modal sebesar 22.400.000 untuk membeli dua jenis sepeda jenis A dan jenis B. Jadi kita misalkan jenis A ini dengan X, berarti jenis B dengan Y. Jadi sepeda jenis A dibeli dengan harga 1.120.000 dan sepeda jenis B 840.000 per unit. Berarti kita harus membuat model matematikanya menjadi, ini kan tadi sepeda jenis A tadi katanya dimisalkan dengan X, maka kita dapat menulis dengan 1.120.000 X ditambah dengan 840.000 Y itu kurang dari sama dengan 22.400.000. Kenapa di sini dibuat kurang dari? Karena seorang pedagang hanya memiliki modal. Hanya berarti
maksimal uang yang akan digunakan hanya 22.400.000. Jadi untuk memodali usahanya membeli sepeda, uang yang dia pakai paling banyak hanya 22.400.000, sehingga untuk menentukan modal matematikanya yang dapat dipakai kurang dari 22.400.000, makanya di sini kurang dari sama dengan. Kemudian ini kan angkanya terlalu besar, maka ini dapat kita sederhanakan menjadi 4x ditambah 3y kurang dari sama dengan 80. Jadi dari 1.120.000 x ditambah 840.000 y kurang dari sama dengan 22.400.000 dapat kita sederhanakan menjadi 4x ditambah 3y kurang dari sama dengan 80. Itu semua dari x, koefisien x, koefisien y, dan 22 juta. Ini semuanya kita bagi dengan 280.000. Jadi kalau kita punya angka yang besar seperti ini, agar dapat sederhana, ini kan punya nolnya 4, dapat kita coret. Ini juga nolnya 4, dapat kita coret. Ini nolnya 4, dapat kita coret. Nah, berarti kan yang tinggal 112x dengan 84y kurang dari sama dengan 2240. Nah, ini dapat kita sederhanakan lagi dengan kita bagi 28, kita bagi 28, maka kita peroleh 4x tambah 3y kurang dari sama dengan 80. Nah, itu untuk pertidaksamaan yang pertama. Untuk pertidaksamaan yang kedua, tadi di soal disebutkan kios sepeda yang ia miliki hanya mampu menampung sebanyak 25 unit. Jadi maksudnya dari pernyataan ini, kios sepeda hanya mampu menampung sebanyak 25 unit. Berarti dari jenis sepeda A dan jenis sepeda B, jika dijumlahkan kurang dari sama dengan 25. Artinya dia hanya bisa menampung kurang dari atau sama dengan 25. Hanya bisa dari 25, 24, 23, 22, 21 dan seterusnya, yang kurang dari 25. Dan kita kasih batas X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Kenapa? Karena ini batas untuk pembelian satu jenis sepedanya itu paling sedikit 0 atau dia tidak membeli, paling sedikit jenis B juga 0 atau tidak membeli. Dengan fungsi tujuannya, jadi fungsi tujuan di soal cerita adalah yang ingin dicapainya. Jadi di sini dia ingin mencapai keuntungan, maka di sini fungsi tujuannya adalah 150.000 X ditambah 120.000 Y. Karena tadi untuk jenis A kita misalkan dengan X, untuk jenis B kita misalkan dengan Y. Jadi ini fungsi tujuannya. Nah, setelah dapat model matematika seperti ini, yang ini dengan fungsi tujuan, maka kita dapat menentukan daerah himpunan penyelesaian dari soal cerita ini. Nah, untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian sama seperti sebelumnya yang sudah saya jelaskan, kita terlebih dahulu harus menentukan titik potong untuk menggambar grafiknya. Jadi untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian, berarti kita kan harus menggambarkan terlebih dahulu grafiknya. Nah, untuk menggambarkan grafik kita butuh titik potong dari persamaan. Maka dapat kita cari titik potong sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama itu untuk persamaan 4X tambah 3Y kurang dari sama dengan 80, kita ubah ke persamaan menjadi 4X tambah 3Y sama dengan 80. Kemudian kita buatkan titik potongnya. Untuk titik potong sumbu X, Y-nya 0, Y-nya 0, kalau di sini kita ganti 0 maka jadinya 0, maka tinggal 4X sama dengan 80. Nah, kalau 4X sama dengan 80, maka X-nya sama dengan 20. Jadi 80 bagi 4 itu 20. Kemudian titik potong sumbu Y, maka X-nya harus bernilai 0.
Nah, jika X yang bernilai 0, ini kita anggap tidak ada yang 4X ini, maka yang tinggal hanya 3Y sama dengan 80. Jadi 3Y sama dengan 80 dapat kita tuliskan menjadi 80/3. Jadi Y nya sama dengan 80/3. Ini yang kita dapat, sehingga dapat kita tuliskan nanti titiknya itu 20,0 dan 0,80/3. Selanjutnya kita akan mencari titik potong untuk persamaan X tambah Y sama dengan 25. Nah, di sini dari X tambah Y kurang dari sama dengan 25. Nah, berarti di sini untuk menentukan titik potongnya, jika titik potong sumbu X maka Y-nya 0, berarti ini kita anggap Y-nya ini tidak ada. Berarti di sini dapat kita tuliskan 25. Maka kalau Y-nya X-nya 0 untuk titik potong sumbu Y, maka Y-nya 25. Nah, titik-titik ini yang akan kita pindahkan ke dalam gambar Kartesius. Nah, di sini ada bidang Kartesiusnya. Tadi katanya titiknya 20,0 dengan 0,80/3. Kemudian untuk garis kedua tadi ada 25,0 dan 0,25. Jadi kita gambarkan yang pertama, ini 20,0, jadi X nya 20, Y nya 80/3, ini berarti sekitar 26 sekian. Jadi kita anggap di sini 80/3, di sini 20-nya, maka kita tarik satu garis lurus. Kemudian setelah garis ini kita tentukan DHP-nya. Tadi katanya soalnya A-nya lebih dari 0 dan pertidaksamaannya adalah pertidaksamaan kurang dari sama dengan, maka daerah himpunan penyelesaiannya adalah ke kiri dari garis. Kemudian untuk garis kedua kita buat nanti di titik 25 sama 25, jadi 25,0 dengan 0,25 kita tarik garis. Nah, tadi katanya sesuai sama video sebelumnya, kalau A-nya lebih dari 0 dan tanda pertidaksamaannya itu tanda kurang dari atau sama dengan, maka daerah himpunannya adalah ke kiri garis. Nah, maka ini adalah himpunan penyelesaiannya, daerah himpunan penyelesaiannya yang mengalami 2 kali arsiran. Kemudian kita akan tentukan titik pojok. Nah, kita tahu ini titik pojok pertama di sini, titik pojok kedua di titik potong 2 garis ini, dan titik pojok ketiga di 20,0. Maka kita harus mencari titik potong yang di antara 2 garis ini. Tadi garisnya garis 4X tambah 3Y sama dengan 80 dan garis X tambah Y sama dengan 25. Maka kita akan eliminasi kedua persamaan ini. Nah, untuk mengeliminasinya dengan syarat kita akan menghilangkan salah satu variabelnya. Boleh variabel X, boleh variabel Y. Nah, di sini kita ambil aja, kita akan mengurangi yang Y. Maka ini harus kita kali dengan 1. Yang di atas, yang di bawah kita kali dengan 3. Jadi 4X tambah 3Y sama dengan 80, kita kali dengan 1, dapat kita tulis dengan 4X tambah 3Y sama dengan 80. Kemudian persamaan X ditambah Y sama dengan 25, kita kali dengan 3, jadi X kita kali dengan 3 jadi 3X, Y kita kali dengan 3 jadi 3Y, 25 kita kali 3 sama dengan 75. Kemudian ini akan kita kurang agar variabel Y-nya hilang. Ini 3 sama 3 kan habis. Jadi 4X dikurang 3X itu hasilnya X, 80 dikurang 75 itu hasilnya 5. Nah, nilai X sama dengan 5 ini akan kita substitusikan ke salah satu persamaan. Jadi boleh ke 4X tambah 3Y, boleh ke X tambah Y. Kita pilih salah satu yang menurut kita lebih gampang. Di sini saya pilih X ditambah Y sama dengan 25.
Kemudian kita substitusikan nilai X atau kita ganti nilai X nya dengan 5. Dapat kita tulis jadi 5 ditambah Y sama dengan 25. Dan kita peroleh Y sama dengan 20. Jadi 25 dikurang 5 hasilnya 20. Maka titik potong yang ketiga adalah 5,20. Kemudian ketiga titik ini selanjutnya akan kita masukkan atau kita substitusikan ke dalam fungsi tujuan yang sudah kita tentukan tadi di awal. Jadi kita buatkan kotak untuk buat fungsi tujuan, di mana fungsi tujuannya adalah 150.000 X ditambah 120.000 Y. Untuk titik pertama itu titik 0,25, kemudian titik kedua itu titik 5,20, dan titik ketiga adalah 20,0. Jadi ketiga titik ini akan kita substitusikan ke fungsi tujuan. Yang pertama 150.000 kita kali dengan 0, jadi X nya kita ganti dengan 0, ditambah dengan 120.000 kita substitusikan 25, jadi Y nya kita ganti dengan 25. Jadi kita peroleh ini 150.000 kali 0 itu 0, 120.000 dikali 25 itu 3 juta. Jadi kita peroleh hasilnya 3 juta. Kemudian titik kedua 150.000 kita kalikan dengan 5, kita tambah dengan 120.000 dikalikan dengan 20. Jadi kita akan peroleh ini hasilnya 750.000, kemudian 120.000 kali 20 itu 2.400.000. Setelah kita jumlahkan kita peroleh 3.150.000. Nah, kemudian untuk titik yang ketiga 20,0, 150.000 kita kali dengan 20 ditambah dengan 120.000 dikali dengan 0, maka kita peroleh 3 juta ditambah 0 hanya 3 juta. Jadi keuntungan maksimum yang dapat diperoleh pedagang sepeda tersebut adalah ini, karena dia nilainya yang paling tinggi. Jadi 3.150.000 adalah keuntungan maksimum yang dapat diperoleh dari pedagang sepeda. Ya, sekian video kita untuk hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.